Halo, shalom, ketemu lagi dengan Miss Happy dalam renungan dan motivasi Kristen. Tema kita kali ini yaitu belajar rasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 10-12. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saudara, seringkali kita mengejar uang atau kekayaan tanpa kenal lelah, tanpa mengenal waktu. Apa-apa distandarisasi dengan uang, seolah-olah standar hidup bahagia dan sukses dilihat dari seberapa banyak uangnya, seberapa kaya dia. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10, jelas sekali dikatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Semakin kita mengejar uang, meletakkan uang di atas segala-galanya, semakin kita tidak merasa cukup. Kita tidak akan pernah merasa bahagia ketika uang menjadi fokus kita. Terkadang kita terlalu sibuk mengumpulkan uang, mengumpulkan kekayaan, sehingga kita lupa menikmati dan mensyukuri hasil yang kita dapatkan. Apa sih tujuan kita ada di dunia ini, saudara? Tuhan bermaksud memberkati kita, bukan berarti kita menguasai seluruh berkat itu. Terkadang Tuhan menitipkan sebagian milik mereka yang tak beruntung kepada kita. Dan kita harus sadari bahwa saatnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas berkat-berkat itu. Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Untuk menikmati berkat Tuhan, kita tidak harus memiliki. Memiliki belum tentu menikmati, saudara. Banyak orang kaya yang tidak menikmati hidupnya. Merasa hampa, merasa kosong, banyak masalah, sampai tidak bisa tidur. Tapi, orang yang biasa-biasa saja hidupnya, yang hidupnya sederhana, justru merasakan damai sejahtera, kebahagiaan. Karena apa, saudara? Karena fokusnya berbeda. Orang yang hidupnya sederhana, fokusnya menikmati apa yang dia peroleh. Sedangkan orang kaya, fokus mengejar, dan mengejar, sehingga lupa bersyukur. Akhirnya dalam dirinya selalu merasa kurang, walaupun sebenarnya dia hidup dalam berkelimpahan. Menjadi kaya tidak salah, saudara. Itu berarti Tuhan percayakan kita berkat yang lebih. Tapi ingat, saat kita merasa diberkati, saat itu juga kita harus menjadi berkat. Kita harus ingat, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita sebangsa dan setanah air, sesama manusia yang tidak seberuntung kita. Kenikmatan dan kebahagiaan itu sesungguhnya didapatkan dari melihat orang lain bahagia, menikmati berkat yang kita berikan kepada mereka. Kita menikmati seluruh berkat yang ada pada diri kita, belum tentu kita bahagia. Tapi melihat orang lain bahagia, itu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Kita tidak akan merasa bahagia ketika fokus kita adalah kekayaan. Ada orang yang tidak diberi berkat berupa kekayaan, uang yang banyak, tetapi Tuhan anugerahkan dia karunia menikmati. Contohnya ini, saudara.
Si A memiliki rumah mewah, punya villa, punya mobil, tabungan melimpah, punya koleksi baju-baju premium, branded, dan sebagainya. Sedangkan si B adalah seorang sederhana yang dari desa. Karena si A tidak bisa mengurus semua kekayaannya, maka dia meminta si B untuk menjaga dan mengelola salah satu villanya. Si B dan keluarganya diizinkan tinggal di villa tersebut agar bisa mengawasi villa lebih dekat. Nah, yang beli villa siapa? Si A. Yang bekerja keras ngumpulin duit untuk beli villa siapa? Si A. Yang menikmati villa siapa? Si B. Karena yang tinggal di villa itu si B. Bukan pemilik, si B bukan pemilik, tapi dialah yang menikmati fasilitas dan kemewahan villa tersebut. Jadi saudara, mungkin hari ini kamu lagi fokus mengejar impianmu, kerja siang malam banting tulang. Tidak salah saudara, karena Tuhan juga tidak suka sama si pemalas. Tapi jangan sampai fokus kita membuat kita lupa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Kesehatan, nafas, tenaga, itu semua berkat terindah yang kadang kita lupa untuk syukuri. Banyak orang kaya loh saudara, yang terbaring remah di ranjang rumah sakit. Untuk bernafas saja harus bayar. Jadi selagi Tuhan memberikan gratis nafas, tenaga, kesehatan, syukuri saudara, nikmati. Jangan sampai kita menyesal. Ketika suatu saat kekayaan sudah terkumpul, melimpah, kita malah tidak berdaya. Kita sudah tidak bisa menikmati karena kesehatan menurun, stamina menurun. Untuk apa lagi saudara? Semuanya sia-sia. Jadi jangan berkecil hati jika saat ini kamu merasa miskin, hidupmu susah. Berdoa, minta sama Tuhan karunia untuk menikmati. Tuhan punya caranya sendiri untuk memberkatimu saudara. Jadi belajarlah bersyukur dan mempunyai rasa cukup dalam hati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Buktinya, kamu masih ada sekarang. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolongmu. Belajarlah bersyukur dan milikilah rasa cukup. Terpujilah nama Tuhan.